Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Guru dalam pembelajaran matematika hari ini. Ya, sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, Ibu Guru mengajak kalian untuk mengawalinya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu Guru mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, tolong perhatikan video pembelajaran kita sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini. Ya, anak-anak, setelah kalian menonton video yang tadi Ibu Guru sajikan, ini prosesnya terjadi atau berlangsung di pasar. Pada pasar itu ada yang disebut dengan penjual dan ada juga pembeli. Maka di sana terjadi transaksi jual beli. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial dengan kompetensi dasar 3.9, mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Itu di dalamnya ada penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, presentasi, bruto, neto, dan taraf. Dengan indikator pencapaian atau tujuan yang akan dicapai ada 4. Yang pertama, setelah mempelajari KD 3.9, kalian dapat memahami keuntungan dan kerugian
yang kedua dapat menentukan bunga tunggal, yang ketiga dapat menentukan bruto, neto, dan tara, yang keempat dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan aritmatika sosial. Ya, yang pertama kita akan lihat penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Dalam aritmatika sosial ini kita akan membahas tentang harga jual, harga beli, keuntungan, dan kerugian. Untuk itu tolong kalian perhatikan, ada 3 contoh kasus yang Ibu Guru sudah buat dalam satu tabel. Dan perhatikan, di sini ada tukang bubur, tukang bakso, dan tukang sate. Tukang bubur ini dia membeli atau mengeluarkan uang sebesar atau modal sebesar 1 juta untuk membeli bahan untuk membuat bubur ayam. Setelah bubur ayam jadi dijual, ia jual dengan harga 10.000 per porsi. Pada saat itu ia jual yang laku 110 porsi, sehingga pemasukan yang ia terima sebesar 1.100.000. Masuk kurang keluar atau pemasukan kurang pengeluaran didapat 100.000 rupiah. Sehingga keterangannya di sini tukang bubur ini dia mengalami keuntungan atau mendapat untung sebesar 100.000 rupiah. Yang kedua, tukang bakso. Tukang bakso beliau memiliki modal sebesar 800.000 rupiah. Setelah berbelanja bahan-bahan untuk keperluan bakso, ia menjual baksonya itu yang laku hanya 90 porsi. Ia jual 1 porsi itu dengan harga 8.000 rupiah, sehingga uang yang yang masuk atau terkumpul itu sebesar 720.000 rupiah. Pemasukan kurang pengeluaran atau M kurang K, pemasukannya 720, sedangkan pengeluarannya itu untuk membeli bahan-bahan untuk membuat bakso sebanyak 800.000, sehingga masuk kurang keluar 720 dikurangi dengan 800 sama dengan minus 80.000 rupiah, atau tukang bakso tersebut mengalami kerugian sebesar 80.000 rupiah. Untuk contoh kasus yang ketiga, tukang sate. Tukang sate ini dia memiliki modal untuk membeli bahan-bahan untuk membuat satenya itu sebesar 700.000 rupiah. Pada saat ia menjual satenya hanya terjual 70 porsi dengan harga per porsinya 10.000 rupiah, sehingga 70 dikali dengan 10.000, ia mendapat pemasukan hari itu dari harga penjualannya hari itu sebesar 700.000. Pemasukan kurang dengan pengeluaran M kurang K, 700 dikurangi dengan 700 sama dengan 0. Ini dalam aritmatika disebut sebagai impas atau balik modal. Nah, terjadinya keseimbangan antara pengeluaran dengan pemasukan itu artinya seorang pedagang dia mengalami balik modal atau uangnya kembali dalam bahasa keseharian kita. Ya, nah untuk menjadi catatan kita di hari ini dalam kasus kata untung, rugi maupun impas digunakan untuk menyatakan selisih pendapatan terhadap pengeluaran dalam proses jual beli. Hal-hal lain misalnya waktu dan tenaga, pikiran dan lain-lain yang bersifat non materi itu kita abaikan. Ya, yang berikut kita akan menghitung untung dan rugi. Untuk mendapat untung, seorang pedagang itu dia akan mengalami keuntungan apabila harga jualnya itu kurang harga beli. Ulangi, seorang pedagang akan mengalami keuntungan apabila harga jualnya itu lebih besar daripada harga beli atau harga jual kurang harga beli. Sedangkan untuk mengetahui harga jual, apabila diketahui keuntungan, itu didapat dari harga beli tambah untung. Sedangkan untuk mengetahui harga beli, jika diketahui untung, itu didapat dari harga jual kurang untung.
Yang berikut rugi. Rugi, seorang pedagang akan mengalami kerugian apabila harga belinya kurang harga jual. Nah, untuk menentukan harga jual apabila diketahui rugi, itu didapat dari harga jual sama dengan harga beli kurang rugi. Atau untuk menentukan harga beli jika diketahui rugi, didapat dari harga jual tambah rugi. Contoh, perhatikan contoh berikut. Terdapat seorang pedagang beras yang membeli 1 ton beras seharga 9.150.000. Kemudian beras tersebut akan dijual kembali dengan harga 9.500 per kilogram. Untuk menjual beras itu, si pedagang tersebut harus menyediakan plastik sebagai pembungkus dengan harga Rp67.000. Tentukanlah berapa untung dan rugi penjual tersebut. Ya, kita lihat pembahasannya. Ketahui harga beras 1 ton itu sama dengan 9.150.000. Harga jual per kilogram 9.500. Harga plastik pembungkusnya itu 67.000. Yang ditanya dari soal cerita di atas adalah untung atau rugi pedagang tersebut. Kita lihat penyelesaiannya. Harga beli beras per kilogram sama dengan harga beli beras tambah dengan harga plastik pembungkus. Harga beli beras 9.150.000 ditambah dengan harga plastik 67.000 sama dengan 9.217.000 rupiah per ton. 9.217.000 bagi dengan 1.000 sama dengan 9.217 per kilogram. Harga beli beras per kilogramnya itu dijual 9.217 kilogram. Harga beli beras per kilogram 9.217.000 per kilogram. Sedangkan harga jual beras per kilogramnya itu 9.500 per kilogram. Untung sama dengan, untuk menghitung untung, didapat dari harga jual kurang harga beli. Harga jualnya itu 9.500 dikurangi dengan harga beli 9.217.000 sama dengan 283 rupiah per kilogram, sama dengan 283.000 per ton. Karena harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli, sehingga pedagang tersebut akan mendapat untung atau laba. Ya, yang berikut kita perhatikan persentase keuntungan dan kerugian. Untuk yang pertama kita akan lihat persentase keuntungan. Misalnya PU itu adalah persentase keuntungan, HB harga beli atau modal, HJ harga jual atau total pemasukan, U untung. Jadi persentase keuntungan ditentukan dengan rumus PU sama dengan harga jual kurang harga beli per harga beli kali 100% atau untung per harga beli kali 100%. Yang kedua, kerugian. Misalnya PR persentase kerugian, HB harga beli, HJ harga jual, dan R adalah rugi. Untuk menghitung persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus PR sama dengan harga beli kurang harga jual per harga beli kali 100% atau rugi per harga beli kali 100%. Contoh pertama, Pak Covid membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Covid. Kita lihat penyelesaiannya. Sebelum menentukan persentase keuntungan, kita harus menentukan untung yang diperoleh oleh Pak Covid terlebih dahulu. Untung didapat dari harga jual kurang dengan harga beli. Harga jual Pak Covid menjual motor tersebut dengan harga 4.200.000, sedangkan harga belinya 4 juta. Sehingga 4.200.000 dikurangi dengan 4 juta sama dengan 200.000. Untung, Pak Covid mendapat untung sebesar 200.000 rupiah. Kita akan menghitung persentase keuntungan yang diperoleh Pak Covid
Untung per harga beli kali dengan 100% sama dengan 200. Keuntungan yang diperoleh Pak Covid 200 per harga beli 4 juta kali 100%, sehingga persentase untungnya 200.000 kali 100 per 4 juta sama dengan 20 juta bagi 4 juta. 20 bagi 4 sama dengan 5, sehingga persentase keuntungan Pak Covid sebesar 5%. Contoh kedua, Pak Beni membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena masalah keluarga, Pak Beni terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Beni. Sebelum menentukan persentase kerugian, kita terlebih dahulu harus menentukan rugi yang diperoleh oleh Pak Beni. Rugi didapat dari harga beli kurangi dengan harga jual. Harga belinya sebesar 40 juta, sedangkan dikurangi dengan harga jual 38 juta. Ruginya sebesar 2 juta rupiah. 40 juta kurang 38 juta sama dengan 2 juta. Persentase kerugian rugi per harga beli kali 100%, rugi sebesar 2 juta bagi per 40 juta kali 100% sama dengan 2 juta kali 100 per 40 juta sama dengan 200 juta per 40 juta. 200 bagi 40 sama dengan 5. Jadi persentase kerugian yang diperoleh oleh Pak Beni adalah sebesar 5%. Yang berikut kita akan lihat tentang bunga tunggal. Bunga tunggal, untuk menghitung bunga tunggal yaitu jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunga dinotasikan dengan huruf B kecil terhadap besarnya modal M, maka besarnya bunga B besar per tahun diperoleh. Besarnya bunga sama dengan persentase bunga dikali dengan modal. Jika besarnya bunga ingin diketahui dalam satuan bulan, maka besarnya bunga dinotasikan dengan huruf B besar tiap bulan dengan persentase bunga B kecil dalam tahun adalah besarnya bunga sama dengan 1/12 kali persentase bunga kali dengan modal. Perhatikan contoh berikut. Ibu Dwi akan menabung di bank dengan bunga sebesar 15% setahun. Apabila yang ditabung Rp1.250.000, hitunglah bunga yang diterima sesudah kurun waktu 10 bulan. Perhatikan penyelesaiannya, karena di sini Ibu dihitung 10 bulan, berarti kita menggunakan rumus besar bunga sama dengan 1/12 kali persentase bunga dikali dengan modal. B sama dengan 10 bulan per 12 kali 15% kali dengan uang yang ditabung oleh Ibu Dwi sebesar Rp1.250.000. B sama dengan 10/12 kali 15 per 100. Dari persen kita bawa ke pecahan biasa. 15 per 100 kali dengan Rp1.250.000. B sama dengan 10/12 kali 18.750.000 bagi 100 atau per 100. Didapat dari 15 dikali dengan Rp1.250.000. D sama dengan 0,83 didapat dari 10 bagi dengan 12 kali 18.750.000 dibagi dengan 100 kali Rp187.500.
Besarnya bunga itu Rp156.250. Jadi besar bunga 10 bulan adalah Rp156.250. Ya, yang berikut kita akan melihat diskon atau potongan dalam proses jual beli di pasar atau di supermarket atau di toko-toko tertentu. Ada dikenal atau kita menemui kata diskon. Ibu harap kalian pernah mendengar kata atau kalimat diskon atau juga dikenal dengan kata lain potongan. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Diskon atau dinotasikan dengan huruf D sama dengan persentase diskon kali dengan harga barang awal A. Untuk menentukan harga barang akhir didapat dari harga barang awal dikurangi dengan diskon. Perhatikan contoh berikut. Misalnya sebuah tas bertuliskan harga Rp200.000 dengan diskon 15%. Tas tersebut mendapat potongan sebesar, penyelesaiannya diskon atau D dinotasikan dengan huruf D sama dengan persentase diskon kali harga barang awal. Diskon di atas tersebut mendapat diskon sebesar 15%. Harga barang awalnya itu adalah Rp200.000 kali Rp200.000, sehingga 15/100 kali Rp200.000. 15 kali 200 per 100 sama dengan 3 juta. 3 juta dibagi 100 sama dengan 30.000. Jadi diskonnya itu sebesar Rp30.000, sehingga harga barang tersebut adalah harga barang akhir. Untuk menghitung harga barang akhir diperoleh harga barang awal dikurangi dengan harga diskon. Harga barang awal itu sebesar Rp200.000 dikurangi dengan diskonnya Rp30.000, sehingga harga barang akhir atau harga yang harus dibayar oleh seorang pembeli sebesar Rp170.000. Ya. Selain diskon, dalam pembelajaran hari ini kita akan bahas juga tentang pajak. Kenapa kita akan membahas pajak? Karena dalam proses jual beli barang atau jasa, seorang pedagang akan membayar pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, pada kali ini kita hanya akan membahas cara menghitung besaran pajak yang secara sederhana. Dalam hal ini kita akan membahas pajak pertambahan nilai yang terjadi dalam transaksi jual beli. Pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut telah mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetor ke kas negara. Biasanya besar pajak atau PPN atau pertambahan nilai ini adalah sebesar 10%. Contoh, seorang menjual suatu barang dengan harga Rp200.000, itu tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa uang yang harus dibayar oleh pembeli termasuk pajak? Ya, kita lihat penyelesaiannya. Harga barang kali dengan PPN 10%. Harga barangnya itu sebesar Rp200.000, sedangkan pajak PPN atau pertambahan nilainya itu sebesar 10%. Jadi 200.000 dikali dengan 10% sama dengan 20.000. Harga yang harus dibayar sebesar Rp200.000 ditambah dengan 20.000, maka
kita harus membayar harga barang itu sebesar Rp220.000. Ya, yang paling terakhir kita akan lihat tentang bruto, neto, dan tara. Bruto dinotasikan dengan huruf B adalah berat dari suatu benda bersamaan pembungkusnya. Bruto itu dapat dicari atau dapat dihitung dengan neto ditambah dengan tara. Bruto ini rumusnya adalah neto tambah tara. Sedangkan neto adalah berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto, untuk menghitung neto didapat dari bruto kurang tara. Yang ketiga, tara dinotasikan dengan huruf T adalah selisih antara bruto dengan neto. Untuk menghitung tara, T sama dengan D kurang N. Selain itu juga nilai tara dan neto pada umumnya itu dapat dinyatakan dalam persen. Nah, untuk menghitung persen tara dan neto, persen tara didapat dari tara per bruto kali dengan 100%. Yang kedua, persen neto, untuk menghitungnya didapat dari neto per bruto kali 100%. Perhatikan contoh berikut. Bruto satu dus barang adalah 48 kg jika taranya 2,5%. Hitunglah berat bersih atau neto satu dus barang tersebut. Perhatikan pembahasannya. Neto, untuk mendapat neto didapat dari bruto kurang tara. Persen neto sama dengan 100% kurang 2,5% sama dengan 97,5%. Maka untuk mendapat neto 97%, persentase netonya 97,5% kali 48 kg sama dengan 46,8 kg. Jadi neto dari satu dus barang tersebut sebesar 46,8 kg. Nah, setelah kalian mempelajari materi untung dan rugi, bunga tunggal, diskon, pajak, bruto, neto, dan tara, hari ini Ibu Guru telah membuat rangkuman. Rangkuman ini nanti kalian dapat lihat pada layar video kalian. Harga beli sama dengan harga jual kurang untung, harga beli sama dengan harga jual tambah rugi. Harga jual jika diketahui untung didapat dari harga beli tambah untung. Sedangkan harga jual jika diketahui rugi itu dapat dari harga beli kurangi untung. Rumus untung itu diperoleh dari harga jual kurang harga beli. Sedangkan rumus rugi itu dapat ditentukan dengan harga beli kurang harga jual. Sedangkan persentase keuntungan PU harga jual kurang harga beli per harga beli kali 100% atau untung per harga beli kali 100%. Persentase kerugian, persentase rugi harga beli kurang harga jual per harga beli kali 100% atau rugi per harga beli kali 100%. Untuk menghitung bunga tunggal ada dua rumus yang bisa digunakan. Jika dihitung dalam besaran bunga dihitung dalam tahun, rumusnya B sama dengan B persentase bunga kali modal. Sedangkan jika dihitung dalam bulan, besarnya bunga didapat dari 1/12 kali persentase bunga kali dengan modal. Yang berikut diskon. Untuk menghitung diskon, persentase diskon dikali dengan harga barang awal. Sedangkan harga barang akhir untuk menghitungnya didapat dari harga barang awal dikurangi dengan diskon. Yang berikut pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Rumusnya ini harga barang kali persen pajak PPN 10%.
Yang berikut bruto. Bruto, untuk menghitung bruto didapat dari neto tambah tara. Untuk menghitung neto didapat dari bruto kurang tara. Sedangkan untuk menghitung tara didapat dari bruto kurang neto. Nah, selain itu juga nilai tara dan neto pada umumnya dapat dinyatakan dalam persen. Untuk menghitung persentase tara didapat dari tara per bruto kali 100%. Untuk menghitung persentase neto didapat dari neto per bruto kali 100%. Oke ya. Setelah mendengar rangkuman atau membaca rangkuman, ibu guru telah membuat tugas untuk kalian kerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan pada hari Kamis depan di sekolah. Ya, ini ada 3 tugas yang harus kalian selesaikan. Ada 3 tugas. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ibu guru harap nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas mandiri kalian ini dengan baik-baik dan boleh dikumpulkan di hari Kamis minggu depan. Sekian dan terima kasih. Ya, anak-anak sekalian, semoga video pembelajaran hari ini membawa manfaat bagi anak-anak sekalian dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pertemuan kita di minggu yang akan datang. Dan kita akan membahas tentang materi garis dan sudut. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan dan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan telah menjaga kita sepanjang pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.